Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekarang kita akan membuat table dengan menggunakan join table pada database. Langsung aja ke videonya. Pertama-tama, teman-teman di sini buat database dengan nama DB Helpdesk. Di ujungnya itu nama NIM saya ya, 026. Di sini ada database departemen, lalu database employee, database helpdesk, dan status. Bukan database ya, melainkan table ya. Sebagai table utama di sini ada table helpdesk. Ini nama-nama fieldnya. Lalu di table employee di sini ada nama fieldnya sebagai berikut: ID employee, F-name sama last name. Lalu di departemen cuman ada 2 field ya. Lalu yang terakhir ke status, berikut nama-nama fieldnya. Ini adalah field di helpdesk ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat relasi dari 4 table tersebut dengan table utama adalah table helpdesk. Nah, seperti berikut contoh relasi dari 4 table tersebut. Sini ada status ID status yang dihubungkan ke status ID yang ada di table helpdesk. Lalu table ID departemen dihubungkan dengan departemen ID yang ada di helpdesk, dan ID employee yang dihubungkan dengan employee ID yang ada di table helpdesk. Nah, untuk merelasikan table-table tersebut pada table helpdesk, si status ID, employee ID, dan departemen ID itu dibuat menjadi indeks atau foreign key. Dan untuk merelasikan table tersebut adalah sebagai berikut. Kita pertama klik relationship, create relationship. Kita contohkan dahulu, kita delete terlebih dahulu. Pertama, teman-teman di sini klik relationship, lalu klik ID status yang ada di table status dihubungkan dengan status ID sebagai foreign key. Lalu ada notifikasi sebagai berikut. Kita isi dengan cascade atau cascade ya. Cascade ini yang berarti kalau misalkan kita hapus data tersebut di table helpdesk atau table status, data itu juga akan terhapus di table helpdesk. Seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jika emang sudah direlasikan, nanti akan muncul ketika kita insert di table helpdesk. Nah, ini sesuai dengan table yang ada di departemen. Begitu juga yang ada di employee ID sama yang ada di status ID. Setelah kita selesai membuat database dan merelasikan beberapa table, 4 table ya yang tadi, sekarang kita akan membuat codingan. Pertama di sini teman-teman buka folder exam, lalu htdoc, dan teman-teman buka folder yang teman-teman buat sebelumnya. Sini kita pertama-tama buat di welcome dulu ya sebagai controller.
Ini saya sebelumnya memakai Notepad ya, Notepad++. Sekarang saya mau membuat sesuatu yang baru, yaitu dengan menggunakan Visual Studio Code. Ini pertama kali ya, malum. Kita buka terlebih dahulu folder. Jadi apa sih perbedaan dari Notepad++ dan Visual Studio Code? Dari yang baru saya amati itu, Visual Studio Code itu lebih dinamis lah gitu. Dia membuka folder, jadi kita bisa melihat file-file yang ada di dalam folder tersebut seperti ini. Nah, sudah terbuka. Pertama kita edit terlebih dahulu yang ada di folder welcome PHP. Di sini sudah ada codingannya sedikit pada welcome. Di sini kita membuat kelas welcome, terus membuat public function index, dan di sini adalah data this model helpdesk. Nanti kita buat modelnya, lalu membuat function atau get helpdesk, lalu di bawahnya this load view. Nah, nanti kita membuat view dengan nama helpdesk dengan array data, variable data. Nah, kita sekarang buat models dengan nama model helpdesk ya. Kita save as. Kita beri nama model underscore. Sebelumnya kita simpan di folder models. Lalu kita beri nama model underscore helpdesk .php. Nah, untuk mempersingkat waktu karena hampir sama ya, sama sih, kita copy paste aja ya, hanya yang setelah PHP aja sih. Lalu kita paste. Lalu kita membuat kelas dengan nama model underscore helpdesk. Lalu extend ci underscore model. Lalu kita membuat public function Nah, kita menyesuaikan dengan yang ada di welcome, yaitu dengan membuat function get helpdesk. Variable data, variable this, kita akan membuat query ya dari database. Lalu db query
Mohon maaf ya, ini saya keyboardnya itu tombol backspace agak error, jadi suka ngehapus sendiri. Nah, karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa table helpdesk itu sebagai table utama, jadi kita membuat query hanya pada table helpdesk dengan select bintang from helpdesk, artinya bahwa select seluruh field dari helpdesk, seperti itu. Lalu return variabel data result array. Kita save terlebih dahulu. Nah, setelah kita berhasil membuat model underscore helpdesk PHP, sekarang kita akan membuat views dengan nama helpdesk ya. Pertama kita cari dulu folder views, lalu kita beri nama dengan helpdesk.php. Lalu kita membuat codingan pada views dengan nama helpdesk.php. Pertama ada HTML, lalu header, lalu kita membuat title ini untuk membuat title ya, biasanya pada browser seperti folder itu namanya bakal tampil helpdesk sesuai yang kita isi. Lalu kita membuat body dan kita akan membuat table. Nah, di sini agar tampilan table tersebut terlihat bagus ya, kita akan membuat sedikit codingan untuk agar terlihat bagus table tersebut. Pertama adalah border 1, lalu cell spacing 1. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi ya, karena tombol backspace atau tombol hapus saya error, jadi ada beberapa
kendala. Kita mau border collapse dengan width 50%. Untuk TR itu yang di atas ya, kita buat background dengan warna grey atau abu-abu ya. Nah, lalu kita isikan isi dari table yang akan kita buat. Yang pertama yang akan saya buat di sini adalah ID. Agar cepat kita copy paste dulu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada penemu copy paste karena mempermudah pekerjaan kita. Setelah ID lalu ada nama karyawan, lalu email, setelah email kita akan mengisikan dengan departemen, lalu keluhan, dan yang terakhir adalah status pengerjaan. Nah, setelah kita membuat body atau judul dari, atau apa ya sebutnya, baris atau kolom gitu yang di atas sebagai judul, sekarang kita akan membuat isi dari table tersebut. Isi di sini itu mencocokkan dengan yang ada di database ya, mencocokkan dengan nama field yang ada di database. Sekedar informasi juga buat teman-teman, jika misalkan ada error, mungkin nama field yang ada di codingan berbeda dengan field yang ada di database ya. Itu banyak terjadi masalah pada saat itu karena mungkin apa ya bahasanya, sensitif lah, salah huruf besar atau kecil pun akan salah gitu. Nah, untuk for each yang di atas tadi itu, sorry ya lupa jelasin. For each itu seperti misalkan gitu, alias atau seumpama, lebih ke alias sih, data alias, variable data alias variable d gitu. Nah, untuk nama, untuk apa ya, rangkaian yang ada di bawah, rangkaian isi itu kita sesuaikan dengan rangkaian yang ada di atas sebagai rangkaian judul. Kalau kita akan mengisikan ID, kita isikan dengan ID name, menyesuaikan dengan yang ada di database. Agar seperti biasa ya, agar cepat kita copy paste aja. Nah, kita mengisikan untuk nama karyawan ya. Nah, karena di database sebelumnya kita itu mengisikan dengan
F-name atau first name atau nama depan, dan ada nama belakang yang ada di database itu namanya last name ya. Nah, untuk menyatukan first name dan last name tersebut dalam satu baris, kita melakukan dengan cara tersebut. Lalu setelah nama karyawan, kita isikan email dengan nama field juga sama email, tetapi huruf kecil semua ya. Lalu departemen dengan field departemen underscore ID. Lalu untuk keluhan pada database saya isikan dengan komen ya, karena fieldnya namanya komen. Lalu yang terakhir status pengerjaan menyesuaikan dengan database, itu namanya status underscore ID. Lalu kita tutup table. Kita tutup body. Lalu yang terakhir kita tutup HTML. Nah, selesai ya, kita selesai membuat view dengan nama helpdesk.php. Sekarang kita coba terlebih dahulu caranya dengan localhost slash folder web yang kita buat. Di sini folder saya helpdesk underscore 026 ya. Ada error pada folder model helpdesk dengan line number 9. Kita lihat terlebih dahulu ya. Saya lupa kurung kurawal untuk menutup kelas. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi. Ini kita tampil tetapi ada sedikit error lagi. Sebentar ya, saya cari dulu errornya di mana. Error tersebut terjadi di baris email. A few moments later. Nah, ini ya yang error tadi, saya lupa bahwa menggunakan tutup kurung biasa ya. Tadi saya menggunakan kurung siku. Ini tidak sesuai. Ntar ada beberapa error lagi ya, kita cari dulu. Nah, pada TD tersebut lupa garis miring ya. Nah,
akhirnya berhasil juga, sukses kita run codingan tersebut. Nah, setelah itu kita coba masukkan beberapa data ya untuk mengecek apakah data tersebut tampil. Sebelumnya saya sudah mengisikan dua data ya pada table helpdesk dan data tersebut tampil. Nah, kita tinggal mengklik saja departemen employee ID dan status ID tanpa harus mengetik kembali karena sudah berelasi dengan table departemen, table employee, dan table status. Nah, kita coba dulu. Nah, tampil juga ya. Kita coba menginsert 5 data. Untuk isi departemen atau yang lainnya terserah teman-teman ya. Lalu untuk kita coba yang terakhir, data yang terakhir apakah tampil kembali pada web kita. Kalau kita insert ya, kita coba refresh untuk melihat. Nah, datanya tampil berhasil ditampilkan. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.